Dingin. Dingin Sama ya? papa mama ya? Pergi sama papa mama ya? Iya. Iya, tuh saya sama papa mama. Oke, 2 menit lagi kita mulai deh ya. 2 menit kita mulai deh ya. Jacob hebat ya, walaupun liburan masih sempat ibadah sekolah minggu ya, ikut Zoom. Iya. Oke, tetap semangat ya ibadahnya ya. Ya, 1 menit lagi ya. Kita mulai deh ya. Pagi, Joanna. Pagi, Lausa. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik, Lausa. Puji Tuhan. Oh iya, puji Tuhan. Joanna udah libur? Belum. Mau vaksin di sekolah. Oh, mau divaksin di sekolah? Iya, Lausa. Oh, oke. Sekolah di mana? Di SDK Kristen Baptis. Oh, oh, sekolah Kristen Baptis ya? Oke. Oke, halo Ashley, apa kabarnya? Masih di mute. Baik. Oke, puji Tuhan. Halo Olivia. Pagi Olivia. Halo Olivia. Yuk. Oke, kita mulai deh ya kebaktian kita. Kita mulai deh ya kebaktian kita. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Apakah sudah siap? Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siapkan semua yang disiapkan untuk kebaktian kita ya. Siapkan hati pikiran kita. Kita bersama-sama kita memuji Tuhan deh ya. Jadi semua boleh menyanyi bersama-sama ya di rumah masing-masing ya. Dengan tetap di mute ya, dan kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersyukur ya di minggu keempat, minggu Advent yang keempat ini kita bersama-sama kita boleh tetap beribadah ya meskipun masih secara Zoom ya, dan kita doakan untuk tahun depan supaya bisa lebih baik lagi situasinya sehingga kita bisa bersama-sama bisa beribadah di gereja ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh menikmati anugerah Tuhan, ada sukacita yang Tuhan berikan. Yaitu sukacita apa adik-adik? Ya, siapa yang tahu sukacita apa yang Tuhan berikan kepada kita? Siapa yang tahu? Ayo. Sukacita karena apa? Sabtu yang lalu kita memperingati dalam kebaktian itu kita memperingati apa adik-adik, ada yang tahu? Kelahiran Yesus. Ya, hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Bersama-sama yuk kita akan memujikan pujian kesukaan bagi dunia. Ya, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ya, adik-adik kasih Tuhan, mari bersama-sama ya kita berdoa ya. Semuanya
lipat tangan tutup mata, kita akan bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Bapa di sorga yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan kekal. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah pada saat pagi hari ini kami bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan, kami bersama-sama boleh datang dalam kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia, mulia dan kudus. Kami menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami dan ampuni dosa kesalahan kami, dan kami menyerahkan kebaktian ini juga untuk lause-lause dan kami semua anak-anak sekolah minggu yang masih belum datang. Kiranya Tuhan Allah juga menggerakkan kami semua untuk bergabung bersama-sama dalam kebaktian sekolah minggu di Zoom ini. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kelahiran-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang di hari ini bersuka cita? Coba, yuk, angkat tangannya, tekan jempolnya. Oke, ya, kita bersama-sama deh ya. Kita akan boleh memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita karena kita diciptakan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita bersama-sama adik-adik ya, siapa kita semua sudah menerima berkat-berkat Tuhan, dan ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh memberikan persembahan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik bisa memberikan persembahannya dengan memasukkan amplop ya. Nanti kalau misalnya sudah ke gereja ataupun papa mama masuk ke gereja, bisa dibawa untuk dimasukkan dalam kotak persembahan, ataupun juga adik-adik dapat men-scan ya, nanti di dalam pujian kita ada QR code yang bisa di-scan, ataupun dapat mentransfer ke rekening yang tertera di pujian dan nanti kita bersama-sama boleh naikkan ya. Adik-adik bersama-sama kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bersama-sama kita akan menyanyikan pujian Beri Syukur, Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur.
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan ya, kita bersyukur untuk persembahan yang boleh kita berikan untuk Tuhan. Kita akan berdoa ya, kita mohon anugerah Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dipakai sepenuhnya untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, pekerjaan Tuhan boleh semakin diperluas, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Allah yang setia mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik, sudah memberkati kami dan kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan tolong sucikan kuduskan persembahan kami, dan agar persembahan ini dapat Tuhan pakai untuk boleh dalam pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih, kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan anugerah Tuhan, dan kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan nanti nama Tuhan dipermuliakan. Berkati lausa-lausa yang menyampaikan firman-Mu, dan kiranya Tuhan berkarya melalui kebaktian sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat Alkitabnya coba, angkat Alkitabnya. Siapa yang sudah siap angkat Alkitabnya? Wah, oke, mantap deh ya, mantap. Angkat Alkitabnya. Ya, angkat Alkitabnya. Iya, oke. Nah, kita akan bersama-sama, kita akan boleh mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian dari Yesaya 95, Yesaya 9 ayat yang kelima ya. Yo, siapa yang masih ingat bunyi Yesaya 9 ayat 5 apa ya? Tentang siapa ya? Tentang seorang anak yang diberikan kepada kita. Ya, siapa nama anaknya kira-kira ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diberikan kepada kita supaya kita manusia berdosa mendapatkan pengharapan akan keselamatan yang dari Tuhan. Kita nyanyikan pujian ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut
disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus ya, sebelum nanti kita akan masuk ke kelas kita masing-masing ya, nanti ada breakout room. Nah, adik-adik dapat menyiapkan diri ya, dan sebelumnya kita akan dosa akan menyampaikan satu pengumuman ya adik-adik ya, buat adik-adik semua. Hari Sabtu yang lalu saat Natal sekolah minggu ya, ada pemberitahuan pengumuman dari Ibu Rintis ya, bahwa bingkisan sekolah minggu ya, jadi gereja menyediakan bingkisan sekolah minggu bagi sekolah minggu yang lalu di Zoom ataupun di YouTube tanggal 11 Desember yang lalu ya. Jadi yang hadir waktu Natal 11 Desember yang lalu mendapatkan bingkisan ya darinya ya di gereja mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 26 ya, 19 Desember ini sampai tanggal 26 ya. Nanti adik-adik dapat juga menghubungi lause-lause jika akan mengambil bingkisan Natalnya. Jadi bingkisan Natal sudah disiapkan, adik-adik dapat mengambilnya ya di gereja ya. Oke, itu saja, dan kita akan melakukan foto bersama adik-adik ya, foto bersama dulu deh ya. Minta tolong lause Santi atau lause Susi untuk mengambil foto bersama deh ya. Oke, Pak Agus. Yuk adik-adik semuanya. Wah, Joanna udah siap aja nih. Gracio boleh dinyalakan kameranya. Teman-teman adik-adik yang lain. Selin, mana Selin? Biasanya Selin kelihatan tuh. Oke, lah usah hitung sampai 3. Semuanya kasih senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, belum. Tahan ya. Ini juga masih ada. 1, 2, 3. Oke, belum selesai. Tahan dulu senyumnya ya. Sekali lagi, Michela, Axel, boleh dinyalakan kameranya. Oke, Darren udah siap. Siap, Darren? Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, sudah fotonya Pak Agus. Ya, terima kasih. Nah, kita tidak usah menyampaikan ya, kita sedang memasuki minggu Advent yang keempat ya, dan kita menyalakan lilin Advent yang keempat. Apa artinya sih? Ya, bersama-sama kita akan melihat apa sih artinya lilin Advent yang keempat. Sebelum nanti setelah itu kita masuk ke breakout room untuk kita masuk ke kelas kita masing-masing. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya adik-adik? Langsung sungguh bersuka cita karena di bulan Desember ini kita ada momen yang sangat penting dan spesial. Kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di saat ini ya, di tanggal hari ini, tanggal 19 Desember, kita boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Kita masuki minggu Advent yang keempat, di mana kita akan menyalakan lilin yang keempat. 3 lilin yang sebelumnya kita sudah nyalakan selama 3 minggu berturut-turut. Kita boleh mengingat akan kedatangan, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minggu keempat ini, Advent keempat ini, lilin yang keempat adalah yang melambangkan akan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, dengan Tuhan rela datang untuk lahir di kandang yang hina demi menyelamatkan manusia berdosa, dan kelahirannya yang memberikan damai sejahtera dan pengharapan kepada dunia yang gelap ini. Adik-adik, kita nyalakan lilin yang keempat ya.
Ya, biarlah kiranya kita semua, lause-lause, adik-adik semua, orang tua, kita boleh sungguh-sungguh merenungkan akan kasih Tuhan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita terus-menerus untuk boleh mengingat akan kasih Tuhan kepada kita semua yang sudah rela dan menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Amin. Ya, adik-adik dapat join deh ya, join untuk masuk ke kelas masing-masing ya. Ketemu dengan lause-lause yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, ruangan breakout room-nya sudah dibuka. Jika ada permintaan untuk bergabung, silakan klik bergabung ya. Sampai ketemu nanti dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Udah. Oke, adik-adik, tadi kita udah berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang saatnya Lause akan bercerita dulu. Kita akan membaca firman Tuhan. Jadi, adik-adik yang mic-nya masih terbuka boleh ditutup dulu ya. Lause mute dulu yang mic-nya masih terbuka agar kita bisa lebih berkonsentrasi. Ya. Oke. Nah, Lause mau share sesuatu ini ya. Coba adik-adik sudah terlihat belum di layar ya? Coba udah terlihat belum di layar? Udah ya. Adik-adik silakan kita siapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelum kita membaca Alkitabnya, Lause mau tanya, tadi malam tidur siapa yang mimpi? Selin. Selin mimpi apa, Selin? Tadi malam mimpi apa? Nggak tahu mimpi apa. Nggak tahu mimpi apa. Ayo, siapa? Hah? Kosong. Kosong, mimpinya kosong. Ada yang ingat nggak? Pengalaman pernah mimpi waktu tidur. Terus bangun kaget-kaget. Oh, wah, ada mimpi. Tadi malam aku... Kalau aku tidur nyenyak doang. Nyenyak doang. Jadi lupa mimpinya ya. Bener nggak? Ada yang ingat nggak pernah mimpi? Ada yang ingat pernah mimpi? Mungkin ada adik-adik yang pernah mimpi melihat pesta kembang api. Kalau dilihat di langit, bagus. Tapi kadang-kadang bikin kaget ya suaranya. Udah aduh gitu ya, kaget ya. Tapi mimpinya seru. Dangdut. Kayak lagu dangdut. Seru lihat langit berwarna-warni. Tapi kadang ngagetin. Jadi waktu kita mimpi, kaget-kaget ya. Atau mungkin ada lihat itu kembang api sama air mancur. Betul. Mungkin ada yang pernah mimpi. Timona pernah mimpi nggak pesta ulang tahun banyak balonnya? Ada yang pernah mimpi seperti itu? Terus kemudian nggak pernah mimpi. Oh, nggak pernah mimpi ya. Mungkin ada yang pernah ya. Kalau Lause mah pernah mimpi naik pesawat terbang, tapi pesawatnya itu ya warnanya warna pink. Lause pernah mimpi naik pesawat terbang, tapi pesawatnya warna pink gitu ya. Mungkin ada yang mimpi naik pesawat, nah berarti Lause nanti ke Bali dong. Waduh, pengennya sih begitu Selin ya. Nanti liburannya ke Bali, bener. Atau ada yang pernah mimpi, wah dikasih hadiah yang banyak sekali. Balon. Oh, pernah mimpi balon, Rivaldo? Ya, betul ya. Macam-macam ya mimpi kita. Ada yang dikasih hadiah. Mungkin pernah mimpi. Ada nggak yang pernah mimpi digigit semut api? Ya, jadi kita mungkin... semut api.
pedes ya, kayak ada api di kaki kita ya. Nah, ini mimpi, kita mungkin pernah punya pengalaman mimpi seperti ini. Tetapi adik-adik, ternyata di Alkitab juga itu ada loh cerita tentang orang yang bermimpi. Ada seseorang yang bermimpi. Yuk adik-adik ya, kita baca, kita buka Alkitabnya. Kalau adik-adik didampingi oleh papa dan mama, boleh minta tolong untuk dibuka kitab Alkitabnya di Matius yang pertama. Ya, tetapi Matius pertama ini kan panjang sekali ya, panjang sekali. Jadi Lause hanya membacanya di ayat 18 sampai di ayat 21 ya. Dari 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan malaikat itu berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nah, jadi di sini ada cerita tentang seseorang yang bermimpi, yaitu namanya siapa? Ayo, Yusuf. Selin, luar biasa ini, ingat ya. Betul sekali, ini dia Bapak Yusuf. Nah, kalau adik-adik masih ingat, ya kemarin waktu kita perayaan Natal, kita juga diingatkan ya, diceritakan tentang Yusuf. Ya, tentang Yusuf. Nah, kalau kita masih ingat, Yusuf itu dan Maria, mereka itu bertunangan. Jadi mereka belum menikah, tetapi mereka bertunangan, ya. Nah, tetapi ada masalah adik-adik, ada masalah. Ada yang tahu nggak masalahnya apa? Mimpi. Waduh, masalahnya adalah mimpi. Thank you ya Selin ya. Tetapi ternyata masalahnya adalah di waktu itu Yusuf tahu Maria, aduh lihat di gambar, ayo lihat di layar, itu perutnya Maria hamil. Iya betul ya, Maria sedang mengandung. Nah, padahal Yusuf dan Maria kan belum menikah. Jadi si Yusufnya bingung karena itu menjadi masalah. Dia pusing, gimana ya ceritanya ya. Maka Yusuf ini kan sayang dengan Maria. Dia nggak mau nanti kalau orang akan membuat ini menjadi masalah yang besar. Maka dia berpikir untuk udah aku akan meninggalkan begitu ya. Aku nggak menikah aja dengan Maria seperti itu. Tapi adik-adik, satu hari si Yusuf yang tadi dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Dia nggak mau nama Maria itu menjadi jelek ya. Orang nanti, gimana tuh si Maria? Dia tidak mau seperti itu. Yang tadinya dia berencana untuk tidak menikahi Maria, satu kali dia pergi tidur. Ayo, siapa yang bisa buat suara ngorok kalau lagi tidur? Ada yang bisa?
Hah? Pinter banget si Aaron. Ya, jadi si Yusuf sedang tertidur. Dia sedang tidur dan dia sedang berpikir ya. Dia sedang tidak tenang nih. Dia sedang berpikir, apakah aku kayaknya lebih baik aku nggak jadi menikah dengan Maria. Tapi waktu dia tertidur adik-adik, apa yang terjadi? Mimpi. Betul sekali. Mimpi tentang malaikat. Bukan mimpi tentang balon ataupun tadi tentang apa? Kembang api. Bukan. Dia bermimpi dan dia melihat ya malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Yusuf. Jadi dia melihat ada malaikat, dia bermimpi bertemu dengan malaikat dan malaikatnya bilang sama si Yusuf. Yusuf, ya, anak Daud, kamu jangan takut ya menjadikan si Maria sebagai istrimu. Laksana. Kenapa, Rivaldo? Mimpi malaikat maut. Mimpi malaikat maut. Bukan malaikat maut ini malaikat Gabriel. Nah, warnanya putih. Yang mana malaikatnya di sini gambarnya ya? Di layar Lausa nggak ada gambar malaikatnya ya. Tetapi iya itu yang lagi dibuat sama Celine. Oke. Nah, sekarang tadi. Kita sekarang dengerin dulu malaikatnya ngomong apa nih sama si Yusuf. Malaikatnya bilang sama Yusuf, Yusuf anak Daud, kamu jangan takut ya menjadikan Maria itu sebagai istrimu, walaupun sekarang dia sedang mengandung. Kenapa? Kata si Yusufnya, kenapa? Lalu kata malaikatnya, karena anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Wah, si Yusufnya kaget ya, terbangun dia kaget. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Warnanya putih, Lausa. Putih? Iya. Gak sampai di situ. Ternyata malaikatnya juga bilang ya, Rivaldo. Malaikatnya bilang juga sama si Yusuf. Nanti Maria akan melahirkan anak laki-laki. Nanti kamu kasih nama ya. Kamu memberikan dia nama Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kemudian katanya sehingga akan genap bahwa nanti anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamakan dia Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Ya, itu artinya. Jadi malaikat itu bilang sama Yusufnya apa? Yang pertama, jangan takut menjadikan Maria sebagai istrimu. Yang kedua, malaikatnya bilang apa? Nanti bayi yang lahir itu kamu beri nama. Namanya adalah Yesus. Begitu ya. Jadi setelah diberikan mimpi itu. Yang putih. Setelah diberikan mimpi itu, maka Yusufnya terbangun. Kemudian dia mulai berpikir, apa yang dia harus lakukan? Malaikat itu bilang jangan takut menikahi Maria. Malaikat itu juga bilang nanti bayi yang lahir. Mulai takut. Iya betul, diberikan nama Yesus gitu ya. Kemudian Yusuf itu dia kemudian mempertimbangkan, berpikir terus tentang apa yang malaikat katakan. Dan adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Yusuf taat. Yusufnya apa? Taat.
dia melakukan apa yang malaikat Tuhan itu katakan. Maka si Yusuf menjadikan Maria sebagai istrinya, dan ketika bayi itu lahir, bayinya diberikan nama siapa? Yesus. Betul sekali. Ya, jadi Yusuf itu memperhatikan apa yang kata malaikat. Malaikatnya warna putih. Betul, warna putih. Yang kedua, dia melakukannya. Adik-adik, siapa yang mau seperti Yusuf? Hari ini, firman Tuhan itu mengajak kita belajar dari Yusuf. Kok belajar dari Yusuf? Iya, karena dia memperhatikan. Orangnya kayak Yusuf. Yusuf ya. Dia memperhatikan pesan malaikat dan dia menaati perintah Allah. Malaikatnya warna putih. Betul. Jadi kita harus gimana, Rivaldo, Timona? Yang pertama, Timona, Gabrian, Felix, Rivaldo. Tuh, lihat. Itu gambar apa yang ada di layar? Telinga. Berarti kita harus apa, Timona? Ada yang tahu? Betul sekali. Sama seperti Yusuf. Kayak telinga. Betul, itu memang gambar telinga, Rivaldo. Jadi, sama seperti Yusuf, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan apa? Ayo, mendengarkan apa? Gak tahu. Gabrian. Gak tahu aku. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Firman Tuhan hari ini Tuhan. mau ajak kita untuk kita mendengarkan apa? Suara Tuhan. Betul, Timona. Aduh, bagus banget, Timona. Kita kasih reaction dong, tepuk tangan. Tuh, di ujung ada gambar reactionnya tuh ya. Kita kasih tepuk tangan, luar biasa ini. Kita diajak untuk kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Dengar aja gitu, Lause. Enggak boleh hanya dengar aja. Sama seperti Warnanya kayak gigi tuh. Nah, dia melihat ke atas, dia tersenyum. Ya, ini seperti kita mau mentaati perintah Tuhan. Jadi ingat ya, ada dua ya. Satu, telinga, kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk menaati firman Tuhan yang betul, taat. Rivaldo, yuk sama-sama kita katakan dengar dan taat. Dengar dan taat. Thank you, Selin. Yang lainnya, ayo dibuka mic-nya. Rivaldo. Benar dan taat. Benar, ya. Dengar dan taat, ya. Dengar taat. Iya, jadi sama seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita diajak untuk belajar dengar firman Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Siapa yang mau seperti itu? Mau mendengar dan taat? Ayo, kita angkat tangannya, raise hand. Saya mau, Lause, gitu ya. Ada yang mau? Iya, mau Lause. Ya. Aku Lause. Mau, Ya. Kita mau ya. Siapa lagi nanti kalau kita menjadi anak-anak yang mendengar firman Tuhan dan taat firman Tuhan, kita akan mendapatkan ini. Yeay, bisa lihat di layar ya. Dapat apa tuh? Dapat. Iya, karena Tuhan menyukai anak-anaknya yang mendengar dan taat kepadanya. Ya, kita jadi anak-anak yang cool. Tuh, ada kacamatanya, Lause. Ya, karena apa? Tuhan senang dengan anak-anaknya. Saya pakai kacamata di YouTube. Di YouTube ya? Iya, senang dengan anak-anaknya yang mau mendengar dan taat. Yuk, sekarang semuanya bareng-bareng dengan Lause, kita akan belajar
tentang ayat Alkitab, tentang ayat hafalan. Ayo, udah kelihatan belum di layar? Udah. Mama. Sudah ya? Oke. Kita baca bareng-bareng, ikutin Lause. Yang belum bisa baca, ikutin Lause. Udah bisa baca. Matius, pintar sekali. Yuk, semuanya. Matius 1. Matius 1 ayat 21. Benar, berhenti dulu sampai di situ ya. Matius 1 ayat 21. 21. Oke, Telepon. isinya. Ia akan. Ya akan. Nih, gambar apa nih? Ayo, siapa yang ingat? Ini Ada yang hilang. gambar apa? Melahirkan. Ya, lagi hamil ya. Jadi, dia akan melahirkan. Tuh, apa tuh? Bayi. Anak. Bayi. Betul. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Laki-laki. Dan akan menamakan dia. Namanya siapa? Yesus. Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, umat itu kan orang banyak ya. Nah, langsung gambarin yang ini. Dari dosa mereka. Betul. Diselamatkan dari apa? Dari dosa. Jadi, kalau kita baca bersama-sama, ayat hafalan hari ini adalah Matius 1 ayat 21. 21. Betul. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan namanya adalah Yesus. Karena dialah, ini gambarnya apa nih? Gambar apa? Menyelamatkan umatnya. Umat dosa. Dari apa diselamatkan? Dari dosa. Pintar semuanya. Nah, yang terakhir, Lause punya teka-teki nih. Yuk semuanya lihat ke layar adik-adiknya ya. Melasa kok dari sini. Bisa kelihatan. Oke, kalau bisa kelihatan, yuk sekarang kita lihat. Ini adalah gambar dari si Yusuf. Ya, ini adalah PR anak-anak untuk yuk. Kita lihat dulu sebentar ya. Ini adalah Yusuf ya. Ini Yusuf, ini adalah Maria. Sekarang carilah jalan gimana caranya si Yusuf ketemu Maria. Ayo, siapa yang mau coba? Gimana? Aku dulu. Silakan Rivaldo. Dari sini dia jalan kemana si Yusufnya? Dari sini. Jalan kemana? Ini dari sini. Baru udah di sini ya. Ke atas atau ke bawah? Ke kiri atau ke bawah? Ke kiri. Aduh, kalau ke kiri ikut terus. Bawah. Jalan buntu, nggak bisa jalan. Jarang di kanan aja, di kanan. Di kanan. Ternyata kalau ke sini jalan buntu. Di kanan, nggak usah. Di Kemana? kanan. Ke kanan. Nih dari sini cuy. Tuing. Ulang lagi. Ini ketemu pohon, jalan buntu, nggak bisa lewat. Ayo, siapa yang bisa coba? Salim. Kalian silahkan. Kemana? Ke bawah. Ke bawah. Kita lihat yuk. Kita lihat ya semuanya ya. Siap-siap. Ke bawah. Oke, sebentar kita lihat Bapak Yusuf turun ke bawah. Teng. Turun ke bawah. Turun kemana? Kemana dia? Ke sini. Ke kanan atau ke bawah? Kanan. Nggak usah. Ke bawah. Oke, ke bawah. Ke bawah lagi katanya. Ke kanan. Ke bawah ketemunya unta. Loh, kan ke bawah. Ke bawah. Jeng. Salah. Kita ulang lagi ya. Kanan, nggak usah.
Oh, ke kanan. Kita ulang. Siap-siap? Siap. Eren siap semuanya? Siap ya? Siap. Kita lihat Bapak Yusuf turun ke bawah bertemu dengan Maria. Turun ke bawah, turun ke bawah. Di kayu. Di sini dia ketemu ya. Ore. Jadi adik-adik semuanya bisa mencari jalan untuk Yusuf bisa ketemu dengan Maria. Ya, tepuk tangan semuanya. Hebat ini. Untung tadi kita tarik si Yusuf ya. Kalau enggak tadi dia ketemunya sama unta. Di kayu tadi. Betul. Di kayu. Iya. Nah, adik-adik sekalian, demikian firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Iya, betul. Nah, Rivaldo sekarang langsung ngomong dulu ya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita menunjukkan aktivitasnya ya, Lause Grace ya. Lause Paula ya, betul ya. Kita membuat, ayo silakan. Membuat apa, Lause Paula, silakan. Paula. Kemarin tuh diralat, tapi nggak tahu adik-adik bikin apa hari ini, coba lihat. Itu udah pada jadi loh, Lause. Tuh lihat. Lause tadi ada kayu di tempat kayu. Tuh udah pada bikin. Wah, bagus. Paula boleh ya? Lause Santi fotoin dulu yang udah jadi, boleh ya? Tuh, semuanya kalau udah bikin, diangkat, Lause fotoinnya, siap semuanya. Waduh, Lause Paula itu bagus sekali malaikatnya. Bisa digantung di depan. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Iya. Kalau Grace juga bikin biru, bagus. Warna biru. Betul. Lause Paula, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Paula. Malaikatnya seperti siapa yang tadi yang dikunjungi oleh malaikat siapa ya? Malaikat itu yang warna putih, malaikatnya. Tadi malaikatnya datang ke mana ya waktu ada yang siapa yang tidur tadi? Lause itu malaikatnya kayak putih ya. Iya. Yusuf. Iya, benar. Berapa, Mas? Jangan lupa disiapin ya. Buat minggu depan ya. Iya. Oke. Thank you ya adik-adik semuanya. Sekarang mari semuanya lipat tangan. Kita tutup mata. Kita mau bersatu di dalam doa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh terus belajar seperti Yusuf yang mau mendengar firman Tuhan dan mau taat melakukannya. Kami berdoa untuk setiap hari-hari kami ke depan, kiranya Tuhan menolong dan menjagai kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita semua katakan Immanuel ya. Siap? Boleh dibuka mic-nya? Siap? 1, 2, 3. Immanuel. Allah beserta kita. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Lause. Selamat hari Minggu, Lause. Terima kasih. Hari Minggu, Lause. Terima kasih. Selamat hari Minggu semua.